Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ini adalah akhir dari silsilah daurah kita, daurah fi maqasidi dalam muqaddimah ilm maqasid syariah yang tidak sampai tuntas. Di ujung dari daurah kita ini di hari ini, maka barang siapa di antara ikhwah yang ada ta'liqat, pertanyaan, tanbihat, ziyadah atau apapun yang berkaitan dengan kajian kita dari awal hingga akhir, atau mungkin juga berkaitan dengan yang lainnya, falyatafadhal, barakallahu fikum. Kalau ada dengan kertas, la ba'as. Kalau dengan lisan, falyatafadhal mashkura. Baik. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang punya harta yang telah mencapai nisab dan akan mencapai haul dalam waktu yang dekat. Tiba-tiba ada suatu hal yang menjadi alasan bagi dia untuk mengeluarkan sedekah, diambil dari harta tersebut. Masalahnya, bila dia keluarkan sedekah pada waktu itu, maka hartanya tidak lagi mencapai satu nisab. Manakah yang harus dia pilih? Menunggu sampai waktu haul tiba atau mengeluarkan sedekah pada waktu itu? Umumnya orang-orang menjawab, jangan keluarkan sedekah, tunggu sampai haul tiba, dengan alasan melaksanakan yang wajib lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Sementara saya beranggapan alasan itu agak aneh, karena bukankah zakat itu dikeluarkan untuk mensucikan harta yang tertumpuk dan tidak digunakan atau tidak berkurang dalam waktu tertentu, bukan dengan sengaja menumpuk harta agar mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Dan ini saya kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumah mensedekahkan sesuatu yang beliau ingat ketika beliau selesai sholat. Mohon penjelasannya. Pertama, para ikhwan azanillahu wa iyyakum, ada dua masalah dalam masalah ini. Yang pertama tentang masalah, yakni kondisi yang tadi, mana yang lebih utama seseorang itu melakukan yang wajib atau melakukan yang sunnah. Naqul perhatian azanillahu wa iyyakum, hukum asal yang wajib itu lebih utama, hukum asal, kecuali kalau dalam amal sunnah itu ada sesuatu yang lebih maslahat tanpa mengorbankan yang wajib, Yang kedua, tapi dalam kasus ini enggak pas.
dalam kasus ini masalahnya tidak pas. Karena orang itu harus dibedakan antara dua masalah. Masalah yang pertama, masalah orang itu kalau sudah wajib untuk melakukan satu amal ibadah, maka tatkala itu amal ibadah itu harus dia kerjakan. Dan amal ibadah itu adalah amal yang paling utama untuk dia kerjakan dibandingkan dengan amal yang sunnah. Tapi apabila amal ibadah itu belum wajib untuk dia, maka tidak ada keharusan bagi dia untuk menunggu sampai wajib. Ingat bahwasanya zakat itu ibadah bersyarat, dan ibadah itu adalah tidak menjadi wajib kecuali terpenuhi syaratnya, dan syaratnya adalah nisab dan haul. Maka tidak ada keharusan dan tidak ada keutamaan seorang hamba untuk numpuk harta sampai satu nisab agar bisa zakat. Sebagaimana tidak ada keutamaan, tidak ada keharusan bagi seorang hamba untuk nunggu bersedekah sampai nyampe haul. Kenapa? Tatkala hartanya belum sampai nisab, maka dia tidak wajib zakat. Tatkala hartanya belum sampai haul, maka dia juga tidak wajib zakat. Dan tatkala itu zakat bukan merupakan kewajiban bagi dia. Yang paling utama adalah melakukan yang termaslahat pada waktu itu. Yang kedua, siapa yang akan jamin bahwasanya dia akan sampai pada usia haul, meskipun itu dalam waktu yang dekat. Jadi waktu haul sebulan lagi, siapa yang jamin bahwasanya dia akan nyampe pada bulan depan? Jadi yang ada yang termaslahat pada waktu itu dia kerjakan. Adapun nanti sampai haul kemudian dia masih mendapatkan hartanya itu, maka dia zakati. Apabila sampai haul dan dia tidak ada lagi yang dizakati, maka berarti cukup bagi dia untuk bersedekah. Wallahu alam. Anda tidak mendapatkan keterangan di kalangan para ulama kalau orang bersedekah enggak usah sedekah dulu sampai menunggu haul. Jadi sampai menunggu haul. Jadi intinya hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah yang paling aku cintai adalah fi maftaratuhu alaih. Yang paling aku wajibkan adalah keutamaan umum antara amal wajib dengan amal sunnah, maka yang dikedepankan adalah amal yang wajib. Wallahu alam bissawab. Nah, selamat. Tadi kan di awal penjelasan disebutin kisah Ibnu Abbas ketika ditanya menjawab dua jawaban yang berbeda, Ustaz. Pertanyaan saya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menjawab dalam posisi beliau sebagai mufti, Ustaz. Kalau misalnya definisi fatwa itu kan al-ikhbar an hukmin syar'i, Ustaz. Itu bagaimana penjelasannya, Ustaz, ketika fatwanya secara tekstual berbeda, secara lisan berbeda dengan yang ada di teks-teks kitab itu. Fatwa itu al-ikhbar an hukmin syar'i, menghabarkan tentang hukum syariat. Apakah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas itu keluar dari kaidah fatwa? Naqul, kalau perbedaan antara satu jawaban dengan jawaban yang lain itu tanpa landasan syar'i, itu namanya ngawur. Dan itu bukan fatwa. Sakarepe dhewe, semaunya sendiri. Itu bukan fatwa. Tapi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, itulah hukum syar'i. Itulah hukum syar'i. Kenapa? Dalam kasus yang pertama tentang masalah ciuman saat berpuasa. Dalam masalah ciuman saat berpuasa, Ibnu Abbas radhiyallahu an sangat memahami apa yang disabdakan oleh Ibunda Aisyah tentang masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, dan itu adalah dirinya sendiri pada waktu siang hari bulan Ramadan.
dan beliau beralasan wa kana amlakakum liirbih. Maka dalam pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, jadi masalah ciuman siang hari itu kaidahnya adalah milkul irbah, memiliki kendali terhadap syahwatnya, tidak sampai melakukan hal-hal yang melanggar tatkala berpuasa. Lah, patokan itu yang kemudian beliau terapkan dalam kondisi. Patokan itu yang beliau terapkan dalam kondisi tatkala beliau ghalabah dzan, bahwasanya orang yang sudah tua melakukan itu tidak akan terjerumus kepada itu, maka beliau berfatwakan boleh sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tatkala beliau tatkala beliau radhiyallahu an melihat ada seorang pemuda, maka beliau ghalabatul dzan, dalam diri beliau orang tersebut tidak akan mampu melaksanakan milkur irbah, tidak akan mampu melaksanakan itu. Rasulullah SAW melakukan itu karena memiliki kendali syahwat. Tatkala ada orang yang diprediksi oleh beliau tidak mampu mengendalikan syahwatnya pada waktu siang hari bulan Ramadan, maka berarti hadis itu nggak berlaku. Dan hukum asal orang yang berpuasa itu adalah meninggalkan syahwat. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya. Dari situ fatwa Abdullah bin Abbas sama sekali tidak ngawur, tapi itulah kondisi yang ada. Tapi yang Anda tekankan dalam kajian tadi adalah titik terapan. Jadi kapan itu kita lakukan, kapan itu kita lakukan. Bahwasanya yang paling sulit dalam fatwa itu adalah terapannya. Cara hukum syar'i dalam mazhab beliau, Anda katakan dalam mazhab beliau bahwasanya hukum ciuman siang hari bulan Ramadan itu ada dua. Bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan haram, maka nggak boleh. Bagi orang yang khawatir atau yang tidak khawatir, maka itu menjadi boleh. Lah, itu kan orang masing-masing. Tatkala berfatwa kepada orang itu pakainya prediksi, ini kondisi yang ada. Ini pula yang ada pada masalah pembunuhan. Itu pula yang ada pada masalah pembunuhan antara dua orang. Satu orang yang datang untuk bertaubat, maka kita katakan bahwasanya diterima taubatnya. Satu orang yang akan berbuat jahat, maka yang akan kita lakukan apa? Menahan dia agar tidak berbuat jahat. Dan juga memang begitu hukum syar'inya. Ada orang yang ingin bertaubat, dikatakan taubatnya diterima oleh Allah. Ada orang yang minta izin untuk berbuat jahat, maka kita katakan jangan sampai berbuat jahat. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Itu yang Anda katakan ya Ikhwan. Pendekatan hukumnya, pendalilan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan istimbat hukumnya, kemudian titik terapan pada waktu terapkan kepada orang-orang. Adapun ngawur itu yang sama sekali bukan bagian dari syariat. Kita mempelajari nusus syariah itu adalah untuk itu. Oleh karena itu beliau tadi mengatakan di awal-awal kajian kita bahwasanya patokan masalih dan mafasid itu patokannya bukan hawa nafsu, patokannya bukan perasaan, tapi patokannya adalah dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan keterangan para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalkan kita mengatakan kepada orang-orang termasuk orang awam bahwa tawasul kepada seorang, tawasul kepada orang yang hidup itu gak boleh, karena khawatir nanti tawasul kepada orang soleh itu semuanya dianggap nanti orang yang nggak soleh orang soleh juga, karena khawatir seperti itu boleh. Jadi kita kalau tawasul kepada orang hidup itu nggak boleh, kecuali mungkin kita batasi orang tua atau bab sadir dzari'ah itu masalah yang rumit. Yang antum sampaikan itu namanya melarang sesuatu yang boleh demi tidak terjerumus dalam sesuatu yang terlarang. Tawassul dengan orang soleh boleh, yang masih hidup di hadapan kita. Tapi maunya dilarang, kekhawatiran akan menimbulkan dampak dia nanti bertawassul dengan orang yang telah mati. Dalam fikih saddud dzari'ah, apakah itu disahkan? Diperbolehkan. Secara umum dalam kaidah usul fikih, yakni saddud dzari'ah itu terbagi tiga. Satu, perbuatan itu dipastikan akan menjerumuskan orang ke dalam perbuatan yang terlarang.
perbuatan itu dipastikan akan menjerumuskan orang ke dalam perbuatan yang terlarang, dan ini pasti haram, dan ini pasti haram. Itu yang pertama. Bahkan sebagian para ulama menganggap bahwasanya ini bukan bagian dari saddu dzari'ah, tapi bagian dari hukum syar'i. Kenapa? Biasanya yang begini langsung dihukumi oleh syariat. Larangan zina dibarengi dengan larangan khulwat. Apakah larangan khulwat itu muharram linnas ataukah muharram saddan lidzari'ah? Itu diperbincangkan oleh para ulama. Saya katakan dua-duanya. Dia dinaskan akan tidak bolehnya, sekaligus dia adalah diharamkan karena apa? Saddu dzari'ah, menuju perkara yang terlarang. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, yang prediksinya nggak ada atau jauh sekali. Ini, dan itu bisa menutup pintu-pintu kebaikan yang lain. Jadi yang prediksinya itu jauh sekali, memang bisa menjerumuskan pada perbuatan haram, tapi jauh itu. Yang ini tidak dianggap oleh syariat. Oleh karena itu syariat membolehkan nanam anggur, meskipun anggur itu untuk apa? Bahannya khamar. Islam membolehkan untuk bertetangga, rumah tangga, suami istri bertetangga, meskipun bertetangga kadang-kadang lirik tanggane dan bisa jadi zina. Dan ini yang itu. Kenapa? Itu bertetangga kemaslahatan. Menanam anggur kemaslahatan, dan prediksi keharaman itu apa? Jauh, dan bisa ditangkal dengan penjelasan syar'i, adab bertetangga ini dan macam-macamnya. Ini bukan termasuk dari bagian saddu dzari'ah. Yang ketiga, yang prediksi kuat dan dekat. Perbuatan itu aslinya halal, tapi kalau ini dibiarkan, maka prediksi kuat akan menjerumuskan ke dalam perkara yang haram. Ini yang dimaksudkan oleh ahli ilm dengan istilah saddu dzari'ah, dan ada khilaf di kalangan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Yang nampak dari madzhab para ulama, saddu dzari'ah itu ditetapkan bahwasanya sesuatu yang halal tapi prediksi kuat akan menjerumuskan ke dalam yang haram suatu ketika nanti, maka itu juga diharamkan. Nah, sekarang masalah tawassul dengan orang yang hidup yang ada di hadapan kita, dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada tawassul dengan orang yang mati. Itu masuk bagian yang mana? Pada dukun. Tawassul pada orang yang saleh, itu dikhawatirkan juga akan tawassul pada dukun dan yang lainnya. Itu masuk yang mana? Masuk yang mana? Masuk yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Secara kaidah yang Anda sebutkan tadi, secara terapan mungkin berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Di negeri kita mungkin kasus itu bisa dilakukan tatkala tersamarkan mana orang soleh, mana dukun. Mana orang alim, mana orang yang tidak. Tapi hukum asalnya jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau memang tidak ada prediksi saddu dzari'ah yang kuat. Wallahu a'lam. Apa ini? Pertama, tawassul itu tidak disyariatkan, hanya boleh, diperbolehkan. Sekarang pada titik yang mana dulu? Kalau memang kekhawatiran itu ada, berarti orang itu jangan dimintai. Tapi kalau memang sampai pada titik kemudian tidak dibolehkan secara mutlak, itu anak yang tidak berani. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ditunjukkan seorang sahabiyah yang pekerjaannya sebagai pembersih masjid. Letak kuburannya yang mana dimakamkan malam hari tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam beliau ziarah kubur yang mana tujuan ke para syuhada. Begitu juga ziarah ke orang tuanya sendiri. Apakah termasuk perintah syariat jika ziarah dianjurkan harus tepat posisi kuburannya, atau bagaimana jika sekedar ziarah tanpa memperhatikan letaknya? Ziarah kubur itu ada dua. Ziarah mutlak, yaitu datang ke kuburan kemudian menziarahi kuburan secara umum dan mendoakan mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala malam hari yang dalam cerita kisah dengan Aisyah tersebut. Dengan cerita Aisyah tersebut, Rasulullah datang tanpa menunjukkan ini menziarahi kuburannya siapa. Jadi itu yang pertama, ziarah mutlaqah. Ziarah mutlaqah. Yang kedua, ziarah muqayyadah, ziarah kepada orang-orang tertentu. Ziarah kepada orang-orang tertentu. Itu yang ditujukan oleh hadis oleh beberapa hadis. Hadis Utsman ibnu Maz'un, tatkala beliau meninggal dunia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan supaya diberi labinah, tanda. Beliau mengatakan ata'allamu bihi qabra akhi, agar saya tahu ini adalah kuburan saudaraku dan aku akan menguburkan orang-orang di kalangan kerabatku. Juga beberapa hadis yang disebutkan. Ziarah muqayyadah itu juga boleh. Ziarah muqayyadah itu juga boleh. Jadi menziarahi orang yang tertentu yang dituju untuk diziarahi. Jadi untuk diziarahi. Bisa ini, bisa itu. Dua-duanya ada nas yang menunjukkan akan bolehnya berziarah dengan ini, berziarah dengan itu. Sampai pun tidak ziarah tapi kemudian mendoakan dari jauh, maka juga boleh. Karena fungsi dari ziarah kubur itu dua. Satu, fungsi untuk yang ziarah. Dua, fungsi untuk yang diziarahi. Fungsi untuk yang berziarah adalah tudzakirukum akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Yang kedua, fungsi yang diziarahi adalah didoakan. Agar mereka diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur. Nah, kalau ziarah itu ditambah lagi dengan meminta dari kuburan bagaimana? Meminta. Ada dua tadi yang di depan, tapi dia sambil meminta atau tawasul tadi kepada itu. Kalau ditambahi, terlihat tambahannya. Jadi tadi meminta kepada. Kalau ditambah dengan meminta, lihat mintanya. Kalau mintanya langsung kepada penghuni kubur itu syirkun akbar. Itu syirkun akbar. Tapi kalau meminta kepada Allah dengan harapan di kuburan ini kalau minta kepada Allah semakin mustajab, itu syirkun asghar. Ingat ya, kawan? Dia mintanya kepada Allah, tapi ini doa dioma kurang serok. Doanya ben mantap kuburan, tapi di kuburan gak minta kepada sahibul kubur dan juga tidak minta tawasul kepada sahibul kubur, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dalam syirkun asghar. Dan adapun yang ketiga, yaitu minta kepada penghuni kubur untuk disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diperselisihkan oleh para ulama, maksudnya dalam syirik akbar atau maksudnya dalam syirik asghar. Wallahu alam, zahir dari nusus syara yang berkaitan dengan masalah itu maksudnya dalam syirik besar. Kenapa? Karena itulah kesyirikan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Pada titik yang mana orang itu bertawassul kepada ahli kubur, maka itulah kondisi yang ada. Fanustad, ayo monggo. Ayaku. Apa yang harus kita katakan kepada seseorang yang sudah bertaubat dari perbuatan taubat
Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah meninggalkan khurafatnya. Alhamdulillah atas nikmat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni dia tidak mau sholat. Itu secara hukum fikih dan hukum dakwah. Cara hukum fikih kembali kepada masalah orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia meninggalkan sholat juhudan ataukah meninggalkan sholat tahawunan? Kalau meninggalkan sholat juhudan maka dia kafir, dan lahir dari orang itu enggak juhudan dalam arti menolak kewajiban sholat. Kayaknya di negeri kita muslim yang menolak kewajiban sholat enggak ada. Rata-rata itu adalah tahawunan. Dan kalau tahawunan itu yang jadi pembicaraan di kalangan para ulama, jadi apakah dia itu muslim fasik ataukah dia itu kafir, Mazhab jumhur ahli ilmi, orang itu muslim apa? Fasik. Orang itu muslimun fasik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang fikih dakwahnya. Bagaimana mendakwai orang tersebut? Kalau cara hukum fikihnya maka sangat tergantung, karena dia adalah orang yang tahawun. Kalau anak pribadi menghukumi orang semacam itu, orang yang tahawun itu adalah muslim fasik, tidak sampai kafir. Tapi yang penting sekarang itu adalah menggugah dirinya bagaimana agar orang itu mau sholat, dan itu sangat tergantung kepada orang itu siapa dan bagaimana cara kita berbicara. Antum mungkin tahu tentang siapa dia, berbicara dengan orang yang melanggar dan dia alim itu berbeda dengan orang melanggar dan dia awam. Dia orang melanggar dan dia tidak punya kuasa berbeda dengan orang melanggar yang dia punya kuasa. Sangat berbeda cara untuk berbicara. Tapi secara umum dia untuk berpikir kenapa dia bertobat dari khurafatnya. Jawabannya pasti karena larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita masuk, sebagaimana meninggalkan khurafat karena Allah, maka salat juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ana baru pertama kali belajar kitab Maqasid Syariah, tapi sering belajar hadis dan syarahnya. Ketika belajar Maqasid Syariah dengan buku ini, seakan-akan ana kenal kaidah itu walaupun belum pernah belajar Maqasid Syariahnya, kecuali kaidah yang ketujuh. Yang ketujuh itu yang mana? Rana nomor kitabnya. Apa boleh ana mencukupkan diri belajar hadis beserta syarahnya dan usul fikih, kaidah fikih tanpa Maqasid Syariah? Karena seakan-akan sudah mencukupi. Pertama, barihatan azani Allah wa yakum, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu itu ikuti cara orang-orang yang telah Allah pilih dan telah anugerahi keberhasilan dalam menuntut ilmu. Cara yang diwariskan oleh para ulama. Jangan membuat cara tersendiri, tapi ikuti cara yang diwariskan oleh para ulama. Dan cara yang diwariskan oleh para ulama yang berkaitan dengan pertanyaan ini itu jelas. Itu namanya apa ya, kawan? Tadarruj ilmi. Jadi bertahap di dalam mempelajari ilmu. Tahapan di dalam mempelajari ilmu itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, di antara ilmu yang ada itu kita lihat tahapan-tahapannya. Ilmu yang paling pokok Al-Qur'anul Karim, hifdzan wa ma'nan. Yang kedua apa? Sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu titik dasar, dan itu saya katakan tadi bahan dasarnya. Bahan dasarnya. Kemudian ini yang kedua, ilmu olahannya. Ilmu olahannya. Bagaimana mengolah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menjadi apa? Satu ilmu. Menjadi satu ilmu. Itu tahapan yang kedua. Dan tahapan yang ketiga adalah melengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Melengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Lah, antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu saling melengkapi. Saling ada. Orang itu para ikhwah kalau belajar tafsir, dia secara otomatis belajar fikih. Dia secara otomatis belajar akidah. Dia secara otomatis belajar tarikh. Tapi cuplikan dan gak urut. Cuplikan dan gak urut. Kalau dia belajar hadis juga begitu. Secara otomatis dia akan melewati fikih. Secara otomatis dia akan melewati akidah. Secara otomatis dia akan melewati tafsir. Secara otomatis dia akan melewati kitabul maghazi. Secara otomatis dia akan melewati kitabul adab. Tapi juga begitu, cuplikan. Ini cuplikan. Karena memang Al-Qur'an dan As-Sunnah itu dasar semua ilmu. Dasar semua ilmu. Lah, pada waktu itu dibutuhkanlah ilmu yang ada per ilmu itu bakunya bagaimana, lengkapnya bagaimana. Titik itulah kita butuhnya untuk mempelajari ilmu itu dengan ilmu itu sendiri, bukan lewat ilmu yang lain. Karena belajar sejarah lewat tafsir itu bisa. Kan ada kisah perang Badar, ada kisah perang Uhud, ada kisah perang Ahzab, tapi nggak lengkap. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada kisah misalkan apa, tidak ada kisah apa. Itu adanya di kutub tarikh, adanya di kutub sirah an-nabawiyah. Di situ ya ikhwan, itu pentingnya mempelajari ilmu pada titik ilmu itu sendiri, bukan lewat ilmu yang lain. Naqul ya ikhwan, ilmu maqasidus syariah itu mesti ada di fikih, ada di usul fikih, ada di qawaid fikihiyah, tapi cuplikan. Karena tiga ilmu ini ilmu yang gandeng, tapi mempunyai titik pisah. Dan kadang-kadang para ulama tatkala menulis sebuah ilmu itu kadang-kadang pun memasukkan ilmu-ilmu yang lain, tapi tidak lengkap. Maksudnya tidak tersistematis. Di situ perlunya kita mempelajari ilmu itu pada pembahasannya. Maka saya katakan para ikhwan azanillahu wa iyyakum, jadi ilmu itu dipelajari masing-masing. Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ilmu istidlal dan ilmu-ilmu yang lain itu pada titik-titik yang kita inginkan untuk mempelajarinya. Lah, pada titik-titik ilmu yang ketiga, ilmu pendukung, itu yang penting ya ikhwan memahami. Ilmu yang penting adalah memahami. Yang penting itu adalah titik memahami. Tapi pada waktu di titik ilmu yang seharusnya kita kuasai, maka itulah yang harus belajar dengan matang. Tata ilmu yang harus antum kuasai, yang harus dikuasai, maka tatkala itulah belajar dengan matang. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kita. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kita. Begitu. Jadi gambarannya semacam itu. Ilmu fikih misalkan, mulai dari titik awal, dari matan satu ilmu. Ambil matan apapun, terutama matan yang masyhur. Untuk memberikan gambaran fikih dari ujung ke ujung. Kemudian baru naik begitu. Kemudian dikadu dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak jauh dari itu usul fikih, tidak jauh dari itu qawaid fikih, tidak jauh dari itu maqasidus syariah. Karena pembahasan-pembahasan yang kita bahas tadi itu mesti ada. Oh, ini juga ada di usul fikih, ini juga ada di qawaid fikih, ini juga ada di ilmu-ilmu yang lain. Tapi mesti ilmu-ilmu itu akan ada nilai tersendiri yang tidak terdapat pada ilmu-ilmu
yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sini. Salam. Hah? Pertama, orang semacam itu nggak perlu dijawab. Untuk apa menjawab orang semacam itu? Dan tidak semua orang yang berkomentar perlu dijawab. Kalau orang itu menginginkan kebenaran dan kelihatannya menginginkan kebenaran, nggak apa-apa dilatih ini. Tapi kalau memang hanya untuk yel-yelan, nggak usah membuang waktu. Jadi nggak usah membuang waktu. Karena ana yakin itu adalah ucapan lisannya, bukan hati nuraninya. Yo hanya kepengen jalan-jalan itu. Karena terfitrah pada diri semua manusia, dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu adalah hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keberadaan bahwasanya dia ngomong semacam itu, ucapannya cukup jadi untuk kita itu diam, dan sebaik-baik jawaban diam. Sebaik-baik jawaban itu diam. Jadi untuk apa diladeni ya akhi orang semacam itu? Secara umum saya katakan makna dari kaya, inti dari kaya itu nggak butuh. Sudah nggak butuh pada apapun. Dan Allah mengatakan tentang dirinya, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Tatkala sesuatu masih butuh pada sesuatu, dia fakir. Dan orang yang fakir adalah manusia, karena dia butuh kepada yang lain. Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada yang lainnya. Dia butuh anak, dia punya anak karena dia butuh punya anak. Dia punya istri karena butuh punya istri. Tatkala dia ada butuh, maka tatkala itulah titik kefakirannya. Itu kalau mau dijawab. Tapi untuk apa jawab semacam itu? Untuk apa? Ini jawab semacam itu. Pernah Rasulullah SAW itu mendoakan Anas biar anaknya banyak dan kaya. Ya. Nah, yang dimaksud di situ itu kaya harta atau kaya ini? Karena arti sebenarnya dari hadis Rasulullah yang lain kalau nggak salah, bahwa yang dikatakan kaya yang sebenarnya itulah bukanlah kaya harta tapi kaya hati, yaitu kaya ini. Tolong jelaskan. Lafadz kaya itu lafadz nyantu. Lafadz hadis itu nggak ada kata-kata kaya. Lafadz hadis itu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma akthir malahu wa waladah waghfir dzambah. Allahumma ighfir dzambah wa akthir malahu wa waladah wa barik lahu ma fihi. Atau dibalik-balik ya, berbagai riwayat bolak-balik. Ya Allah, ampunilah dosanya, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya. Itu bahasa hadis. Ini bahasa hadisnya itu nggak kayakan gitu, tapi perbanyak hartanya dan berkailah. Ini keduanya, ini berkailah. Ini keduanya di dalam itu. Kalau doa diampuni dosanya, wadih. Doa perbanyak anak ini muqayyad. Doa diperbanyak harta muqayyad. Dengan apa?
muqayyad dengan doa berikutnya, wa barik lahuma fi. Banyak anak yang barokah, banyak harta yang barokah. Jadi banyak anak secara mutlak bukan kebaikan, tapi banyak anak yang barokah itulah yang baik. Banyak harta secara mutlak bukan kebaikan, tapi banyak harta tapi hartanya barokah itulah yang baik. Jadi itulah jadi yang baik. Orang yang banyak harta itu nggak salah. Yang salah adalah banyak harta tapi hartanya tidak berbarokah. Wallahu a'lam. Bagaimana orang itu belajar 3 ilmu yang antum sebutkan tadi? Ilmu apa ini? Anak menyebutkan 4 ilmu: fikih, usul fikih, qawaid fikiyah, dan maqasidus syariah. Khair, ana luaskan ke 4-4-nya. Ini ana luaskan ke 4-4-nya. Semua ilmu itu ya ikhwan, caranya sama. Tadarruj ilmi. Yani berjenjang, berlevel. Ilmu fikih dimulai dari tasawur am, tasawur global. Dimulai dari tasawur global bahwa fikih itu dari ujung ke ujung itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah itu yani ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Fikih muamalah ada usrah, ada jual beli dan tata bengkelnya itu, ada jihad, ada yani ini, ada itu sampai belakang, sampai belakangan. Itu tasawur. Salat yani itu salat itu terbangun di atas fikih thaharah, fikih waktu salat, fikih ini, fikih itu yang merupakan syarat-syarat salat. Kemudian tata syarat, syarat dan rukunnya, kemudian pembatal-pembatal salat, kemudian apa? Kemudian yani sunnah-sunnah salat dan yang semisalnya. Masalah yani kitab taharah, titik pembahasannya adalah hadas dan najis. Hadas dan najis. Masalah hadas dan najis diawali tentang pembahasan alat yang digunakan untuk alat, yani untuk itu, yaitu kitab Al-Miyah. Kemudian tasawur masalah miyah. Air itu yani air mutlak. Kemudian air mutlak. Air mutlak itu yani ada yang air asli. Air itu ada 2, ada air yang asli, ada air yang campuran. Air yang campuran ada 2, ada yang kecampur benda najis, ada yang kecampur benda yang suci. Jadi kalau air yang masih asli itu namanya air mutlak, hukumnya tahir mutahhir, suci mensucikan. Air yang tercampur itu fikihnya begini-begini. Bab air selesai. Itu namanya tasawur. Tasawur tok ya kawan. Gambarannya bahwasanya masalah air itu. Wudu itu jadi pengertiannya adalah itu. Pengertian wudu adalah ini. Caranya wudu adalah itu. Rukunnya wudu ini. Wajibnya wudu itu. Sunnahnya wudu ini, pembatalnya wudu ini dan ini. Situ toh tasawur. Yang namanya wudu itu. Nih ya. Kemudian salat, kemudian ini tasawur. Gambaran fikih umum lengkap. Tasawur ini kalau ada, jadi ini namanya level awal. Level awal semua ilmu itu cuma tasawur. Ini kalau suatu ketika misalkan jadi level ini ya akhwan, kalau kita tidak ingin tahassus di fikih, yang penting ngerti fikih. Jadi misalkan antum itu kepingin menguasai ilmu hadis pada tataran riwayah dan dirayah. Suatu ketika memasuki hadis dan di situ ada istimbat. Istimbat itu yani fihi yadullu ala anna asy-syuf'ah jaizah. Yani itu ngerti di utak itu. Syuf'ah itu apa? Syuf'ah itu syuf'ah itu Bapak. Syuf'ah itu Bapak mana? Kitabul Muamalah. Yani maliyah. Ada dalam kitabul muamalah maliyah. Baik. Itu namanya tasawur. Semua ilmu itu begitu. Kemudian baru dilanjutkan pada di atasnya tasawur dan dalil. Tok, pendalilan. Kemudian dilanjutkan pada atasnya tasawur, dalil dan istimbat. Kemudian pada atasnya tasawur, dalil, istimbat dan munaqasyatul adillah.
Yani sampai pada titik akhir itu baru memasuki arena khilaful madhab. Jadi itu kalau mau menguasai fikih. Jadi, tapi tidak mungkin ya akhwan pada menguasai itu kecuali ada modal dasar yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Usul fikih nggak jauh dari itu. Usul fikih itu tasawur usul fikih. Anda katakan ya usul fikih itu nggak keluar dari 4: hukum, dalil, istidlal, dan mustadil. Nggak keluar dari itu. Jadi nggak keluar dari itu. Adzan ya, adzan dulu. Adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan sekuat kita, terus baru sholat. Anak sudah pening. Kita bisa lanjutkan sebentar. Para ikhwah, usul fikih nggak jauh dari itu. Semua ilmu itu diawali dengan ilmu dasarnya. Ilmu dasar itu namanya ilmu dasar itu tasawuf. Jadi lengkapnya ilmu itu kayak apa? Kitab yang jadi sebentar, kalau dalam masalah fikih tadi. Oleh karena itu para ulama kalau membahas fikih, menulis kitab fikih itu jadi macam-macam. Itu beda-beda. Ada yang tipis, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tatkala kita nulis kitab fikih, dia mulai yang pertama Umdah. Di atasnya ada Kitabul Kafi. Di atasnya ada Mughni. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala punya Minhaj. Itu yang paling dasar. Di atasnya ada Raudhah atau Talibin. Di atasnya ada Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi Majmu' Syarah Muhadzab. Begitu. Jadi dan para ulama-ulama yang lain itu pun semacam itu. Usul fikih juga begitu. Dimulai dari level dasar, tasawur usul. Gambaran usul fikih secara lengkap. Kitab apapun yang penting ada tasawur. Jadi gambaran, jadi usul fikih secara lengkap. Kemudian baru naik pada penjabaran sesuai dengan mazhab Ahlussunnah. Kemudian pada fikih usul fikih muqarrar.
usul fikih yani antar madhab. Kemudian yang paling terakhir adalah titik terapan qawaid usuliyah kepada ilmu furu' yang ada. Qawaid fikih nggak jauh dari itu. Qawaid fikih itu nggak jauh dari itu. Kaidah makna, contoh. Kemudian pada pengembangan, kemudian pada terapan. Maka itu syariah pun nggak jauh dari itu. Pokoknya semacam itu, dan ilmu itu saling terkait. Orang kalau belajar usul fikih mau nggak mau akan memasuki sedikit arena qawaid fikih. Orang belajar qawaid fikih mau nggak mau memasuki arena itu. Dan dalam dua ilmu itu ada apa? Maqasidus syariah. Orang kalau belajar maqasidus syariah mau nggak mau akan memasuki usul fikih dan qawaid fikih. Begitu, karena ilmu itu meramu jadi satu, tapi titik tekannya yang beda-beda. Tidak dapat dipisahkan secara total antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Memisahkan total antara fikih dengan qawaid fikih nggak mungkin. Memisahkan qawaid fikih dari fikih itu nggak mungkin. Satu ilmu titik tekannya itu berbeda-beda, dan kalau dikuasai semuanya maka itulah kelengkapan yakni ilmu yang ada. Apakah boleh mengamalkan hadis yang kita ketahui tanpa istidlal? yakni kita mengambil zahirnya hadis, apakah ini dosa dan apakah termasuk zahiri? Kalau itu yang disampaikan oleh Syekh antum, ambil dan kerjakan. Karena pada posisi itu sebenarnya antum itu muqallid pada sang guru. Tatkala kita itu ya akhwat tidak mampu untuk istidlal dan hanya mengikuti istidlal dari sang guru, maka sebenarnya makom kita masih makom muqallid. Jadi mengikuti apa? Fikih dari guru kita. Mengikuti fikih dari guru kita. Dan orang itu tidak dikatakan zahiri wala syafi'i wala maliki wala apa, kecuali tahu usul istidlal. Jadi kecuali tahu usulul istidlal. Jadi cara untuk berdalil. Jadi untuk berdalil. Orang bagaimana mau dikatakan zahiri? Kalau memang usul fikih zahiri saja dia nggak pernah lewat. Usul fikih zahiri itu ada badal ihkam nya Ibnu Hazm rahimahullah. Sebagaimana madhahib-madhahib yang lainnya. Ini sebagaimana jadi pada madhahib-madhahib yang lainnya. Wallahu yani a'lam bis-shawab. Tapi semuanya akhwan berderajat. Jadi bertingkat-tingkat. Mulai dari titik itu kemudian naik, kemudian naik, kemudian naik. Tidak mungkin orang itu mendapatkan ilmu secara totalitas, bareng, total, gitu. Man rama al-ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Sebagaimana yang maklum itu. Mohon penjelasan tentang apa yang dilakukan Ibnu Abbas terhadap budaknya Ikrimah dalam mentarbiyah dengan mengikatnya di tiang. Bukan mengikatnya di tiang ya akhi, mengikat kakinya seingat ana. Di tiang. Lalu mengajarinya Al-Quran dan hadis. Masuk ke poin yang mana dalam maqasidus syariah? Dan bila kita praktekkan dalam pendidikan kita di sekolah, bagaimana? Antum di penjara. Pelanggar HAM. Pertama, ya akhwan aziz barakallahu fikum. Hukum asal dalam tarbiyah itu lin. Makana yani arifku fi syai' illa zana wa manuzi an syai' illa syana. Itu hukum asal dalam segala sesuatu. Kalau kemudian muncul yang semacam itu hukum arid. Hukum yang datang karena kondisional. Yani karena kondisional. Lah, kondisi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an kepada Ikrimah itu hukum kondisional karena beliau tahu persis kondisi yang ada pada waktu itu. Bagaimana kondisi Ikrimah yang ada pada waktu itu. Yang Anda pahami dari keterangan itu para ulama kita bahwasanya ketika itu memang waktunya belajar. Jadwalnya belajar. Ikrimah maunya main-main. Oh iya, sampai Ibnu Abbas diikat kakinya. Sampai Ibnu Abbas diikat kakinya biar enggak bisa main. Kemudian ditalkinkan kepada beliau jadi ilmu yang ada. Itu tidak menunjukkan bahwasanya asal dalam belajar itu diikat. Itu hanya menunjukkan bahwasanya cara semacam itu boleh dalam kondisi tertentu. Cara semacam itu boleh dalam kondisi tertentu. Al-asal itu adalah arif dan al-asal. Ini
Jangan dijadikan itu. Dan ini juga menolak konsep pendidikan sebagian ikhwah, sebagian kalangan, bahwa tidak ada syiddah di dalam pendidikan. Syiddah itu ada. Syiddah itu ada dalam dunia pendidikan, tapi bukan hukum asal. Terakhir, apa akidah dari manhaj salaf? Iya sih pertanyaan ini. Kitab-kitab apa saja yang dipelajari? Yang kedua gitu yang benar. Jadi para ikhwan azani Allah wa yakum, manhajus salaf itu adalah cara beragama. Cara beragama. Jadi nggak ada madhab khusus namanya madhab salaf. Tapi cara orang itu beragama. Bagaimana dulu Rasulullah SAW berakidah, para sahabat dan para ulama-ulama yang ada pada zaman itu berakidah. Adapun yang akidah mereka itu disusun oleh para ulama belakangan. Jadi ada disusun para ulama pada zaman dahulu semacam kitab sunnah, kitab tauhid Ibnu Huzaimah, kitab sunnah dan macam kitab-kitab yang lain yang ada pada waktu itu. Tapi kitab itu kitab tebal. Jadi untuk pendasaran para ulama memudahkannya. Ikuti alur yang dialurkan oleh para ulama-ulama kita. Karena dengan itu mereka berhasil mendidik generasi. Dan dengan cara mereka kita mengikuti. Dimulai dari al-usul tsalatsa atau salah satu usul, dilanjutkan kitab-kitab yang berderajat di atasnya, kitab tauhid dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian diakhiri nanti dengan kitab-kitab yang dipelajari oleh para ulama, kitab sunnah, kitab tauhid, Ibnu Huzaimah dan kitab-kitab yang lainnya. Dalam masalah asma wa sifat enggak jauh daripada itu, sebagaimana kitab yang ana sebutkan tadi. Dari awal naik begitu sampai pada tingkat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala para ikhwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari di ujung dari kajian ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada kita semua untuk menetapkan ilmu syar'i, dan kita doakan kepada siapapun yang mempunyai andil sumbangsih kebaikan di dalam kebaikan ilmu dan daurah kita ini untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salah satu ikhwah yang mendanai pemfotokopian kitab yang ada di tangan antum, mohon doanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan untuk keluarganya dan untuk kita semua. Semoga kita selalu ditetapkan oleh Allah di atas kebenaran di hidup kita sampai kita nanti meninggal dunia menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.